Shalom Alaihim, Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Kita memasuki hari baru pemberian Tuhan, dan Tuhan menyiapkan kita dengan daya sebagai kekuatan spiritual karena iman pada Tuhan Yesus Kristus, dan kita merasakan bimbingan Roh Kudus melalui renungan embun pagi dengan sabda Tuhan melalui Radio Petra 105.7 FM, The Voice of Love and Peace, yang senantiasa mengumandangkan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Memasuki hari Jumat 21 April 2023. Sabda Tuhan melalui 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Mulai tuntunan tema panggilan kudus yang membahagiakan. Bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Sekaligus hari ini bagi bangsa kita, Indonesia, diperingati sebagai Hari Kartini. Semoga juga menjadi daya bagi kaum perempuan yang diperkenankan oleh Tuhan untuk membawa kehidupan bangsa kita dengan peran masing-masing, mencerahkan kehidupan ini di tengah beratnya beban kehidupan. Sebagaimana surat-surat yang ditulis oleh R.A. Kartini pada para sahabat di Eropa, dan diterbitkan buku yang menginspirasi tentang perjuangan perempuan atas diskriminasi yang berlangsung pada masanya. Habis gelap, terbitlah terang. Saya meyakini bahwa kehidupan yang ada pada kita saat ini senantiasa akan dibawa Tuhan di dalam terangnya, dan kebenaran sabda Tuhan menjadikan kita merasa bersukacita karena terang dari Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memberi hari baru bagi kami. Engkau Tuhan sumber pertolongan kami, Engkau Tuhan yang menjadi daya kekuatan bagi kami karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih kami hayati dalam suasana Paskah. Dengan segala keberadaan hidup kami Tuhan, ketika kami sehat atau sedang dalam pergumulan karena kondisi sakit ataupun karena ada permasalahan, sekaligus juga ketika dalam bepergian, Engkau hadir. Terlebih pada saat ini dengan kebenaran sabda-Mu yang hendak kami dengar ya Tuhan, kami bersyukur dan menyiapkan hati untuk mendengar dan menghayati sabda Tuhan serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam bimbingan Roh Kudus. Yesus Kristus Sang Sabda sejati adalah pribadi yang menolong kami untuk menghayati dan mengimani apa yang Engkau kehendaki. Maka kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Amin. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, sabda 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 saya sampaikan demikian.
Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian pewartaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpan dalam hati, memetik hikmahnya, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah Perjanjian Lama membuat kesukacitaan bangsa Israel menghayati tentang perjalanan nenek moyang mereka yang dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir melalui kepemimpinan Musa. Pasti membahagiakan. Paskah Perjanjian Baru adalah cara Tuhan untuk membebaskan manusia melalui karya Yesus Kristus, yang pasti juga membahagiakan. Karena manusia dibebaskan dari kesalahan dan dosa, tidak ada lagi di bawah penghukuman maut. Namun rupa-rupanya bagi para murid, peristiwa penangkapan, penganiayaan, sampai pada penyaliban dan kematian Yesus Kristus menjadi beban tersendiri. Betapa rasa sedih begitu luar biasa. Tidak ada kebahagiaan. Bahkan pasca kebangkitan pun, murid-murid mengurung diri, tidak lagi berpikir tentang apa yang harus mereka lakukan. Sesegera mungkin dengan gumregah, karena mereka tidak lagi memiliki daya. Namun Yesus hadir. Kebangkitannya menjadi tanda bahwa apa yang dinubuatkan Tuhan berlangsung. Menemui para murid, memberikan damai sejahtera, membuka pikiran mereka dan menghembusinya dengan kemampuan pengetahuan tentang kitab suci, dan juga Roh Kudus yang menyertai mereka. Ini yang kemudian memberi daya bagi murid-murid untuk percaya kepada Yesus lagi. Dan ini juga yang membuat murid-murid memiliki semangat dan kebahagiaan. Bapak Ibu, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, saudara-saudara sekalian, tema panggilan kudus yang membahagiakan melalui pewartaan surat Petrus ini membawa kita untuk menghayati tentang bagaimana setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid menyatakan pekerjaan Tuhan memberitakan Injil bukan persoalan yang mudah. Kebahagiaan yang ada pada mereka berhadapan dengan resiko penolakan. Yudaisme begitu kuat untuk menolak Yesus, mengintimidasi jemaat, bahkan juga kekaisaran Romawi yang tidak senang akan kekristenan. Bahkan juga ketika jemaat bergumul dengan situasi yang seperti itu, masih juga berhadapan dengan situasi
orang-orang yang memperlihatkan arogansi dengan kekuatan magis, atau juga jemaat ada yang terpecah belah karena fanatisme. Tentu ini menjadi persoalan tersendiri. Bagaimana Tuhan yang sudah menyucikan jemaat, ternyata ada cara dari pihak lain untuk membuat jemaat tidak kudus. Maka berhadapan dengan situasi ketika Yesus menyatakan akan datang kembali seperti yang dilihat oleh murid-murid pada waktu terangkat ke surga. Sesungguhnya mempersiapkan jemaat untuk siap menghadapi cara Yesus yang datang kedua kalinya ke dunia. Namun tekanan demi tekanan sedemikian rupa bisa saja membuat jemaat tidak kuat. Problematika yang ada bisa saja membuat jemaat kembali kepada cara dunia. Maka surat Petrus ini memanggil bagaimana jemaat untuk tetap hidup kudus, betapapun berat yang dihadapi. Mengapa demikian? Karena sejak dari awal jemaat yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari milik Tuhan, ketika beriman kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang sejak dari awal menyatakan ini adalah kudus. Maka umat Tuhan bagaimanapun keadaannya juga harus hidup kudus. Dua hal yang dapat menjadi cara bagi kita belajar hikmat dari jemaat Tuhan pada waktu itu melalui Rasul Petrus agar hidup kudus. Yang pertama, bagaimana umat berusaha ataupun kita sekalian berjuang sedemikian rupa untuk menyiapkan hidup dengan akal pikiran, dengan kewaspadaan, dengan pengharapan, terus menghayati kasih karunia Tuhan ada dan nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh, tidak menuruti apa yang menjadi keinginan dunia. Karena apa? Karena kita dipersiapkan sebagai anak-anak Tuhan. Kudus atau suci artinya sinengker dalam bahasa Jawa. Dikuduskan untuk disendirikan, yang memang ini cara Tuhan membuat manusia hidup kudus, bukan dengan cara dunia. Sebagai pembandingnya Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kebahagiaan, sangat mengherankan pada kehidupan saat ini, di mana kerasnya kehidupan, juga bayang-bayang akan penderitaan manusia terus berlangsung. Pandemi masih berlangsung pula, perubahan iklim masih berlangsung pula. Ada banyak orang yang justru menampilkan gaya hidup hedonis. Banyak orang bertanya, mengapa orang bisa sampai merasa bersukacita, merasa senang begitu luar biasa, memamerkan harta kekayaannya. Bagaimana memperolehnya? Dengan penalaran status seseorang, dirasakan tidak mungkin sehebat itu, sekaya itu. Sangat aneh. Memasuki akhir zaman, begitu banyak orang yang pongah. Kebahagiaan cara dunia memiliki pamrih yang sedemikian rupa membuat orang ada pada kebahagiaan semu. Dan banyak orang tersandung kasus hukum, berhadapan dengan
apa yang menjadi upaya mencari keadilan bagi mereka-mereka yang berpihak pada kebenaran. Karena perilaku hedonis yang mengerikan. Kebahagiaan yang semu inilah dari dunia. Maka panggilan kudus adalah membawa kehidupan apapun keadaannya yang dirasakan dan diterima atau dimiliki oleh manusia senantiasa dibawa dalam nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa yang ada pada diri manusia dan apa yang diberikan oleh Tuhan, betapapun keadaan begitu mengerikan, kalau semuanya ditempatkan dalam kesadaran kekudusan Tuhan, pasti membahagiakan. Yang sederhana maupun yang luar biasa, ketika nilai-nilai kekudusan itu ada, pasti membuat orang bahagia. Saya rasa ini adalah kunci ketika kita menghayati tentang cara Tuhan yang bekerja membuat manusia bahagia. Karena manusia dikuduskan oleh Tuhan. Sebab yang menguduskan adalah pribadi yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan kita ada pilihan. Panggilan kudus pasti membahagiakan. Tetapi apakah panggilan dunia, sekalipun kita bahagia, kita bisa kudus? Hal yang kedua ini saya rasa kita berada pada posisi harus siap menghadapi risiko menerima penghukuman Tuhan. Kalau kebahagiaan kita adalah kebahagiaan semu. Sebab kita tidak akan pernah menjalani hidup di dalam kekudusan. Dan berarti itu kita mengabaikan Tuhan. Tetapi kalau pilihan kita yang pertama, betapapun sulit di dalam menjalani kehidupan, namun kita dapat menjaga hidup kudus, maka pasti bahagia. Bukankah seringkali kita mendengar ada orang yang merasa bahagia sekalipun hanya makan dengan ketela pohon atau ubi, daripada orang yang begitu rupa menikmati makanan yang serba lezat, serba enak. Ini cara orang memikir dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan memikir dengan cara dunia. Sekalipun dunia menyediakan, namun kualitas iman dengan hidup spiritualitas membobotnya dengan cara Tuhan, bukan cara dunia. Masih dalam suasana Paskah, mari Bapak Ibu kita semangati hidup ini dengan cara Kristus, yang adalah Yesus Juru Selamat kita. Status kerendahannya membuat manusia kudus, dan pada akhirnya manusia bahagia. Sebahagia kaum perempuan yang saat ini merayakan Hari Kartini dengan segala dedikasi dan perjuangannya. Sehingga segala sesuatu menjadikan hidup ini bahagia karena hidup kudus. Kita dikuduskan oleh Tuhan untuk membawa kehidupan ini bahagia. Tidak hanya untuk kita, tetapi bahagia itu saya rasa juga mengalir untuk banyak orang. Dan ketika kebahagiaan di dalam Tuhan, sesungguhnya kita juga memungkinkan orang lain terus hidup kudus. Sebagaimana sesanti Radio Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Maka kita pun juga memiliki sesanti, sudahkah Anda menguduskan orang lain hari ini agar orang lain bahagia? Karena kita peroleh kebahagiaan dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau berfirman, yang kiranya boleh menyemangati kami untuk terus menjaga diri hidup kudus. Betapapun keadaan kami sedemikian rupa adanya, dari yang sederhana hingga yang luar biasa. Engkau tolong kami untuk menemukan jalan dan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus Sang Kebangkitan sejati. Membawa kebahagiaan lahir batin, karena Tuhan menguduskan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus berjuang mewujudkan hidup kudus sebagai panggilan asasi
panggilan dasariah, karena Engkau Tuhan yang Maha Kudus telah menguduskan kami. Maka perkenankan kami menjaga hidup kudus dan mewartakan kekudusan dari Tuhan agar kehidupan ini benar-benar ada dalam kebahagiaan. Di tengah kebiar kehidupan dunia yang menawarkan kebahagiaan semu, pakailah kami Tuhan untuk menjadi pengantara berkat, membawa kehidupan yang semu dapat Engkau ubahkan melalui kami sebagai pengantara berkat, untuk benar-benar kebahagiaan adalah kebahagiaan yang kudus. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan, melalui segala daya upaya Radio Petra mengumandangkan kasih dan perdamaian. Engkau meneguhkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tegar, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di tengah situasi dunia yang masih terpuruk dan terus diupayakan keadilan, kedamaian, kesejahteraan dengan martabat yang sesungguhnya Engkau nyatakan untuk pulihnya kehidupan menuju damai dan sejahtera. Berkati Tuhan setiap upaya yang baik. Berkati gereja-gereja mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dengan terus menyuarakan kebenaran dengan dasar kasih Tuhan. Karena kasih karunia yang Engkau anugerahkan memperkenankan manusia yang percaya kepadamu, Engkau pakai sebagai pengantar berkat melalui aktivitas kegiatan gereja, para pemimpin gereja. Mereka yang ditugasi oleh gereja mewujudkan hal baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga di dalam setiap perjuangan untuk mewujudkan kekudusan dan terus menjaga kekudusan hati, pikiran, tutur, dan sikap. Betapapun seringkali disertai dengan pamrih semu dan juga perilaku tidak etis. Namun setiap anggota keluarga, secara khusus para orang tua kita terus memberikan keteladanan yang baik, mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki, mengalir untuk anak cucu, bagi yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah, bahkan sekalipun yang berbeda keyakinan. Kiranya kasih-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan yang ada pada setiap anggota keluarga terus mengalir dengan menjaga hal baik, hingga Engkau perkenankan menjadi berkat. Perjuangan keluarga untuk dapat merasakan rezeki, anugerah berkat dari Tuhan, melalui purna tugas, melalui kehidupan rumah tangga itu sendiri, melalui pekerjaan, melalui wirausaha yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, dengan kegigihan, dengan tantangan yang ada, karena berjibaku dengan situasi yang sulit. Berkati ya Tuhan. Juga untuk anak cucu ataupun anggota keluarga di dalam studi dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, Tuhan juga berkati agar dapat menemukan ilmu pengetahuan dengan tetap menjaga diri hidup kudus, agar kelak kemudian hari dengan ilmu pengetahuan mencerahkan kehidupan itu dikuduskan pula, mengingat banyak penyimpangan dari mereka-mereka yang memiliki pendidikan dengan cara yang tidak benar, karena pamrih semu, kebahagiaan semu. Mampukan anak-anak Tuhan menjadi penerang di dalam kehidupan ini, sebagaimana kami menghayati penerang itu ada pada bangsa dan negara kami ketika menghayati cara R.A. Kartini mencerahkan kehidupan pada masanya. Belajar untuk berani dengan kemandirian, sehingga Engkau perkenanan pakai sebagai pengantar berkat bagi bangsa kami, Indonesia ini, yang kami peringati sebagai Hari Kartini dalam perjuangan mewujudkan emansipasi karena diskriminasi yang berlangsung pada masanya, hingga memberi daya bagi kaum perempuan di Indonesia untuk mewujudkan hal baik, memajukan bangsa dan negara untuk kemanusiaan pula, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Secara khusus kaum perempuan Kristiani, umat yang Kau kasih, berkati ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga mengingat saudara-saudara kami Muslim yang saat ini ada yang merayakan Idul Fitri, ada yang besok merayakan Idul Fitri menurut aturan pemerintah. Saudara-saudara kami banyak yang dalam perjalanan mudik. Tuhan berkati, Tuhan berikan keselamatan, sehingga segala sesuatu boleh menjadi sarana untuk kebaikan terus terwujud melalui hal baik yang sedang dirayakan, bersama dengan umat beragama lain, terus menjaga persaudaraan. Secara khusus Tuhan, pada saat ini kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk saudara-saudara kami warga GKJ Ambarukmo,
ataupun juga warga gereja yang lain yang bergumul dengan kondisi sakit. Ibu Marsiti Sujaryo yang opnam, kemudian kami mohon berkat pula untuk Ibu Sulasmi Haryanto pasca operasi, juga untuk Ibu Siti Ngadino Ciptohadi pasca operasi yang oleh dokter tidak dilangsungkan operasi berikutnya karena ada penyakit yang harus ditangani secara khusus. Kami mohon berkat Tuhan untuk pergumulan orang tua kami ini, Ibu Siti Ngadino Ciptohadi, tegar dan kuat untuk beroleh perawatan selanjutnya. Begitu pula untuk Ibu Slamet Suhaini yang menunggu jadwal untuk operasi pada bagian kaki. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang bergumul secara khusus, mereka kekasih-kasih kami yang berusia sepuh untuk beroleh kekuatan dari Tuhan. Berkati saudara-saudara kami untuk mengupayakan hal baik dengan kesembuhan fisik maupun mentalitasnya. Secara khusus pergumulan psikologi, Tuhan juga berkenan menolong. Berkati Tuhan kehidupan ini karena Engkau menganugerahkannya bagi kami sekalian, dan kami akan merawatnya dengan kasih karunia-Mu, dengan hidup kudus apapun yang kami kerjakan. Engkau perkenankan, karena kami meyakini kelangsungan berkat dari Tuhan ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat sejati. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian hal yang dapat saya sampaikan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian dengan harta benda dan rezeki yang juga Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo undur diri.